Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Hari ini Kamis 2 Maret 2023 seperti biasa akan memaparkan market update dan juga rekomendasi saham. Kita lihat dulu outlook dari global. S&P 500 dan Nasdaq ini harus kembali tersungkur ke teritori negatif, sementara Dow Jones ditutup flat pada perdagangan Rabu. Sementara yield obligasi negara ini melaju lebih tinggi seiring rilisnya indikator inflasi terbaru dari Cina, Jerman, dan Amerika Serikat semakin menguatkan ekspektasi akan tingkat suku bunga tinggi yang bertahan lebih lama dari perkiraan. Angka manufacturing PMI untuk Cina ini naik ke level 52,6, menandakan pertumbuhan tercepat dalam lebih dari satu dekade. Kemudian dari Amerika Serikat, data ISM Manufacturing Prices untuk bulan Februari yang menjelaskan harga bahan baku mentah ini didata naik ke level 51,3. Kemudian ada dari benua Eropa, rilis data CPI Jerman untuk bulan Februari ini masih belum bergeming dari level 8,7%, tak mampu memenuhi harapan forecast turun ke 8,5%. Menegaskan tingkat inflasi di Eropa juga masih alot untuk dijinakan. Menyikapi data makroekonomi Amerika Serikat, US Treasury Yield tenor 10 tahun ini melejit ke level 4,006%. Kembali ke posisi tersebut untuk pertama kalinya sejak November. Sementara yield tenor 2 tahun ini menyentuh level tertinggi sejak 2007 di angka 4,889%. Kemudian kita lanjut. Untuk domestiknya sendiri, IHSG ini ditutup relatif flat seiring pelaku pasar mencerna data inflasi untuk bulan Februari yang naik ke angka 5,47% dari posisi terendah 5 bulan. Nah, secara bulanan, pertumbuhan harga barang dan jasa ini merangkak naik 0,16% untuk bulan Februari, tampak semakin terkendali di lain sisi untuk inflasi intinya di bulan Februari yang turun ke level 3,09% year on year. Nah, kemudian kami pun menyarankan menimbang posisi IHSG yang belum mampu juga menjebol resisten MA10 dan MA20 ke atas 6890 hingga 6900, maka para investor atau trader ini diharapkan lebih fokus pada support terdekat yaitu MA50-nya di level 6830. Kemudian bila pertahanan ini runtuh maka akan mengubah sideways menjadi tren turun. Nah, kemudian kita lanjut untuk company news. Yang pertama ini ada dari PT PP London Sumatera Indonesia Tbk atau LSIP menjaga pertumbuhan kinerja positifnya sepanjang 2022. Nah, laba bersih ini tumbuh menjadi 1,03 triliun rupiah dan pendapatan ini tumbuh 1,32% year on year menjadi 4,58 triliun rupiah. Hal ini disebabkan oleh kenaikan harga jual rata-rata produk sawit yang sebagian diimbangi penurunan volume penjualan CPO. Adapun sepanjang 2022, produksi TBS ini naik 2%, sementara total produksi CPO ini sebesar 306.000 ton. Kemudian yang kedua ada dari DSNG atau PT Dharma Satya Nusantara Tbk yang mencatatkan perolehan laba tahun 2022 ini sebesar 1,21 triliun rupiah atau naik 63% didorong oleh kenaikan penjualan CPO dan produk kayu. Penjualan tercatat 9,63 triliun rupiah atau naik 35% secara year on year. Dengan penjualan kelapa sawit ini naik 40%, menyusul kenaikan volume penjualan CPO dan harga rata-rata CPO perusahaan. Kemudian yang ketiga ada dari Tapji, PT Triputra Agro Persada Tbk di mana sepanjang 2022 mencatatkan laba bersih 3,09 triliun rupiah atau menanjak 158% secara year on year. Pendapatan terakumulasi 9,3 triliun didorong oleh peningkatan produksi, mayoritas umur tanaman berada pada usia produktif, serta implementasi best agronomi praktis, serta penggunaan teknologi mendukung proses produksi. Kemudian untuk domestic and global news, dari domestik sendiri,
Ini ada mengenai laju inflasi tahunan yang akan kembali ke kisaran target Bank Indonesia yaitu 2 hingga 4% pada semester kedua 2023. Nah, dampak putaran kedua dari penyesuaian harga BBM bersubsidi tahun lalu terhadap harga barang dan jasa lainnya ini telah berkurang lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Nah, kemudian tekanan inflasi pada periode Maret hingga April ini diperkirakan meningkat sejalan dengan adanya momentum Ramadan dan Idul Fitri. Kemudian kita lanjut untuk globalnya sendiri, ini mengenai harga minyak yang sedikit menguat pada hari Rabu karena adanya pasokan yang cukup, termasuk meningkatnya persediaan minyak mentah Amerika Serikat. Sering meningkatnya harapan untuk permintaan yang lebih tinggi setelah lonjakan manufaktur di negara pengimpor minyak mentah terbesar Cina. Kemudian minyak mentah Brent ditutup naik 86 sen atau 1% menjadi 84,31 USD per barrel. Kemudian kita lanjut untuk ekonomi Cina yang sekarang sedang pulih, ini katanya menjadi pendorong positif bagi harga minyak. Kemudian kita lanjut untuk Global and Domestic Economic Calendar. Hari ini ada rata-rata dari US mengenai Initial Jobless Claims dan Continuing Claims. Untuk Corporate Calendar, hari ini hanya ada RUPS dari emiten BPFI dan Goto. Untuk technical, hari ini kami proyeksikan IHSG konsolidasi, di mana sideways antara support MA50 dan resisten MA10 dan MA20. Kemudian support terdekatnya ini di kisaran 6830 hingga 6800. Resisten terdekat di 6860 hingga 6890. Adapun advice untuk perdagangan hari ini yaitu wait and see dan juga hold. Untuk rekomendasi saham yang pertama ada Pewon. Rekomendasi kami hari ini buy, di mana target terdekatnya di level 476, kemudian stop loss di 456. Kemudian kita lanjut ada PNLF. Rekomendasi kami hari ini spekulatif buy, di mana target terdekat ini di level 456 dan stop loss di 390. Kemudian ada BRMS, rekomendasi kami hari ini buy on break, di mana target terdekat ini di 180, kemudian stop loss di 162. Kemudian ada Indi, rekomendasi kami hari ini spekulatif buy, di mana target terdekatnya di 2400 dan stop loss di 2240. Kemudian ada Adi, rekomendasi kami hari ini spekulatif buy dengan target terdekatnya di 472 dan stop loss di 436. Oke, sekian mengenai paparan hari ini. Terima kasih.